Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syadul Hasan. Kali ini kita bahas tentang wabah virus. Wabah virus yang viral saat ini ternyata sudah terjadi di abad ke-16. Banyak orang yang meninggal dunia akibat wabah virus tersebut. Wabah virus yang terjadi di abad ke-16 yaitu wabah misterius. Ratusan orang menari tanpa henti sampai banyak yang meninggal dunia. Sebelum menonton video berikut, jangan lupa like, komen, berlangganan, dan bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang cukup sulit. Wabah virus yang bermula dari Wuhan telah memaksa kita untuk berdiam dulu di rumah untuk sementara waktu. Demi mencegah persebaran penyakit ini semakin meluas, terakhir Presiden Joko Widodo memberlakukan pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Diharapkan dengan langkah tersebut kita bisa lebih disiplin lagi dalam menerapkan physical distancing. Nggak keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Ngomongin soal wabah, memang bukan wabah pertama yang menyerang umat manusia. Bertahun-tahun bahkan berabad-abad sebelumnya, di dunia juga pernah ada wabah yang sampai menelan banyak korban. Sebut saja flu babi, SARS, polio, flu Spanyol, dan lain-lain. Tapi dari semua wabah yang pernah eksis di bumi, kebanyakan disebabkan oleh penyakit yang sumbernya jelas. Nah, di bagian negara Prancis, pernah ada suatu wabah misterius yang bikin penderitanya menari-nari tiba-tiba tanpa alasan jelas. Mereka nggak bisa dihentikan dan terus menari sepanjang hari sampai sekarat lalu meninggal dunia. Wabah aneh yang dikenal dengan nama wabah menari, Sereomania, atau The Dancing Plague, ini terjadi di kota Strasbourg, wilayah Kekaisaran Romawi Suci yang sekarang masuk wilayah Prancis. Wabah menari terjadi pada bulan Juli tahun 1518 di wilayah yang sekarang termasuk negara bagian Prancis. Semua bermula saat seorang warga bernama Frau Trofia tiba-tiba keluar rumah dan menari di jalanan. Ia menari tanpa alasan yang jelas dan terus menari sampai 6 hari lamanya dalam seminggu. Sudah ada 34 orang lain yang ikut bergabung menari bersama Trofia. Saat memasuki bulan Agustus, sekitar 400 orang dilaporkan turut berpartisipasi menari tanpa henti. Bukannya memanggil tabib atau membubarkan massa yang terus menari bak kerasukan setan itu, pemerintah setempat malah menyewa tim penari dan pemain musik untuk mengiringi mereka. Menurut John Weller, ahli sejarah kedokteran di Michigan State University, saat melihat banyak penduduk tiba-tiba menari tanpa henti, pemerintah setempat waktu itu malah memutuskan untuk menyewa penari dan musisi profesional untuk mengiringi mereka. Dengan difasilitasi begitu, harapannya orang bakal kecapekan dan berhenti dengan sendirinya. Sayangnya, pemerintah salah perkiraan. Panggung dan tempat luas yang disediakan buat menari, lengkap dengan musiknya, justru membuat banyak orang semakin terdorong untuk ikut menari. Mereka terus menari sampai banyak yang kakinya lecet-lecet berlumuran darah. Enggak sedikit juga yang akhirnya sampai stroke.
serangan jantung, kelelahan ekstrim, hingga meninggal dunia. Ada banyak teori yang menjelaskan bagaimana wabah menari ini bisa terjadi. Mulai karena keracunan jamur, psikotropika ergot, karena ritual keagamaan tertentu, sampai karena stres hidup di masa kelaparan ekstrim. Sampai saat ini, walau sudah 15 abad berlalu, belum ada satupun orang yang bisa menjelaskan bagaimana wabah aneh itu bisa terjadi. Namun, ada sejumlah teori yang muncul di tengah rasa penasaran publik. Mari kita simak teori yang pertama. Teori yang pertama, percaya kalau wabah menari terjadi karena orang-orang pada keracunan jamur yang tumbuh di batang gandum. Tapi teori ini dengan cepat terbantahkan, sebab setelah diteliti, jamur ergot bisa menyebabkan seseorang mengalami delusi dan kejang. Jamur itu juga bisa menghentikan suplai darah ke lengan dan tungkai. Kondisi tersebut jelas menyulitkan orang untuk berjalan, apalagi menari. Teori kedua, orang-orang sedang menjalani ritual sekte atau agama tertentu. Tapi lagi-lagi teori ini berhasil dibantahkan, karena saat menari mereka nggak menunjukkan wajah yang tulus. Malah berdasarkan catatan sejarah, nggak sedikit yang menari sambil minta tolong, kayak menderita, pengen berhenti, tapi nggak bisa. Teori yang ketiga, dan yang banyak dipercaya, termasuk Weller, mereka mengidap sindrom psikogenik atau histeria massa. Keyakinan ini diperkuat dengan fakta bahwa di masa tersebut dunia memang sedang mengalami ketidakpastian, kelaparan ekstrim, gagal panen, cacar, hingga cuaca tak menentu. Akibatnya seluruh penduduk stres hingga menyebabkan pingsan, mual, susah nafas, bahkan sampai memicu halusinasi. Meski keyakinan sejarawan dan publik soal wabah aneh ini terpecah belah, namun yang jelas, peristiwa di atas betul-betul pernah terjadi dan tercatat rapi dalam sejarah peradaban manusia. Ini karena di tahun segitu sudah ditemukan mesin cetak. Jadi ada berbagai sumber yang mendokumentasikannya mengenai gimana wabah itu bisa berakhir. Alasannya juga nggak begitu jelas. Tapi menurut Weller, mereka lantas berhenti dengan sendirinya. Aneh bin ajaib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.